Shalom, selamat sore saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita merasa bersyukur dan terima kasih untuk segala penyertaan dan juga berkat Tuhan sepanjang aktivitas kita hari ini. Dan pada sore hari ini Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita tanggal 4 November yang berjudul Kebijaksanaan dan Akal Budimu. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk tunduk kepala sejenak. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi kami dan berkat Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami ingin mendengar pembahasan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, membukakan hati pikiran kami. Kami mengerti keinginan Tuhan dalam hidup kami dan kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan senantiasa memberkati kami dan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebijaksanaan dan akal budimu. Apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah hikmat. Artinya dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan akal adalah pikiran, budi adalah kebaikan. Jadi akal budi adalah pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang sehat. Kalau Anda disuruh memilih kemakmuran atau kekayaan, kedudukan atau kekuasaan dibanding kebijaksanaan dan akal budi, mana yang saudara pilih? Banyak orang akan memilih yang sudah kelihatan, kekayaan dan kekuasaan. Dan itulah yang dicari oleh orang-orang di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana menurut pandangan Tuhan? Kita ingat seorang raja yang bernama Salomo. Pada waktu dia diangkat menjadi raja, masih muda, masih belum berpengalaman, lalu dia datang kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Apa yang dia minta? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 dikatakan begini. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seorang raja, dia meminta sesuatu yang penting di dalam kedudukannya sebagai raja. Apa yang dia minta? Ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Yang diminta Salomo adalah hati yang faham, hati yang bisa menimbang perkara yang baik dan yang salah. Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Bukan kekayaan, bukan kejayaan sebagai raja, kekuasaan,
tetapi hati yang faham. Dan Tuhan melihat itu hal yang baik. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau bahkan tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 menarik. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Pilihan yang tepat. Salomo meminta hati yang faham, yaitu hikmat atau kebijaksanaan. Dan itu kita lihat bagaimana Salomo sebagai raja menjalankan pemerintahannya dengan bijaksana. Sampai-sampai ratu dari timur, Sheba, mendengar kebijaksanaan dan kekayaan Salomo, ingin melihat. Setelah bercakap-cakap, bertanya-tanya segala sesuatunya, komentar Ratu Sheba apa? Apa yang didengar gak ada setengahnya dari apa yang Ratu Sheba melihat. Luar biasa. Salomo seorang raja yang bijaksana dan kaya. Saudara mau bijaksana dan kaya? Bagaimana caranya? Apakah perlu sekolah yang tinggi? Mencari ilmu kemana-mana? Bukan. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya, kebijaksanaan itu didapat dari takut akan Tuhan. Nah, pengalaman bangsa Israel, waktu Musa melihat bangsa ini sudah hampir sampai ke Kanaan, Musa berpesan di dalam Ulangan 4 ayat 5 dan 6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Peraturan dan ketetapan Tuhan. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi bijaksana, berakal budi tidak didapat dengan apa? Mempelajari, mencari ilmu, sekolah yang tinggi-tinggi. Tetapi apa? Menuruti perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Maka kebijaksanaan itu akan datang dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Pikiran kita akan hal-hal yang positif, yang sehat. Nah, saudara dan saya adalah Israel rohani. Seperti Allah inginkan bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Adalah untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan, supaya bangsa-bangsa lain mengenal Allah, Allahnya orang Israel. Dan yang khususnya adalah membawa mereka
kepada Juru Selamat. Saudaraku, Anda dan saya diharapkan menjadi garam dunia, terang dunia. Bukan orang melihat, bukan kekayaan kita, bukan pangkat kita, tetapi orang melihat hati kita. Kehidupan kita yang menurut perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Dan segala ketetapan itu kita bisa refleksikan di dalam kehidupan kita, di dalam kata-kata, perbuatan kita kepada orang lain. Sehingga orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.